Artinya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa yang bisa masuk ke dalam akal sehat publik, siapa yang bisa menyentuh nurani mayoritas, maka sebenarnya Tuhan berpihak kepada kebenaran itu, bahwa Ba'alawi yang sampai detik ini tidak pernah bisa menunjukkan isbat dari negara leluhurnya, baik itu Yaman atau Irak, itu pasti akan disikapi oleh para narkoba dunia. Jadi, mari para ulama-ulama semua, terutama PBNU, jangan hanya bermain politik, jangan hanya mencari kedudukan, jangan bermain aman di dalam pilpres. Ini tanggung jawab Anda sebagai pemimpin umat. Di mana nanti muka Anda ketika nanti Anda berhadapan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, dengan Syekhona Khalil Bangkalan nanti di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Eleanor Roosevelt pernah bilang bahwa orang rendah itu yang membicarakan orang lain, saya tidak akan membicarakan orang lain. Rendah kan kita. Orang-orang biasa itu membicarakan peristiwa, dan saya nggak akan membicarakan peristiwa lagi. Sudah cukup. Ya. Orang besar adalah membicarakan ide dan gagasan. Jadi begini, maksud saya seperti ini. Besar ini. Saya nggak ngomong saya besar. Saya hanya ngikuti Mbak Eleanor Roosevelt. Kena dikit. Jadi yang pertama gini, bahwa benar sekali bahwa kata Al-Mukarram Hadratus Syekh Fuad Riyadi bahwa di era milenial sekarang itu kebenaran adalah milik Tuhan dan netizen. Artinya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa yang bisa masuk ke dalam akal sehat publik, siapa yang bisa menyentuh nurani mayoritas, maka sebenarnya Tuhan berpihak kepada kebenaran itu, kebenaran versi mayoritas itu. Karena apa? Karena kembali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang bisa melawan ilmu pengetahuan dan akal sehat. Seberapapun mereka melakukan narasi, melakukan penyesatan, melakukan pembodohan, apabila melawan akal sehat dan ilmu pengetahuan pasti akan tumbang. Siapapun itu, walaupun dia pakai surban, walaupun dia jenggotnya panjang, walaupun dia jadi one team press, ya kan, walaupun dia jadi jenderal atau siapapun, dia akan habis oleh sejarah dan akan menjadi sampah bagi peradaban. Itu yang pertama. Saya bicara ide dan gagasan ini. Orang besar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seberapapun mereka akan melakukan penyesatan dan berkelit dari kenyataan yang harus mereka terima, tetapi cepat atau lambat mereka akan rungkat juga. Rungkatnya karena apa? Pertama, tidak mungkin negara ini, negara yang punya falsafah demikian hebat Pancasila, punya semboyan luhur Bhinneka Tunggal Ika, punya komitmen bersama dalam negara kesatuan, ya kan, yang melindungi, yang mengakui, yang memberikan persamaan kepada semua warga bangsanya sebagai masyarakat madani, akan membiarkan kebodohan ini berlanjut terus-menerus. Karena apa? Cepat atau lambat ini akan menjadi bahasan dan akan menjadi suara solidaritas seluruh Sayyid Syarif seluruh dunia, bahwa Ba'alawi yang sampai detik ini tidak pernah bisa menunjukkan isbat dari negara leluhurnya, baik itu Yaman atau Irak, itu pasti akan disikapi oleh para narkoba dunia. Jadi itu. Yang kedua, tes DNA ini adalah suatu keniscayaan yang akan menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Karena tidak ada suatu pengenalan diri, profiles secara saintifik, kecuali adalah kode genetik. Dulu kita menggunakan sidik jari, kemudian berkembang menjadi pengenalan kornea mata, kan begitu ya. Yang terakhir adalah untaian dari 3 miliar DNA yang ada pada setiap sel kita, dan itu menyimpan kode, menyimpan selain juga masalah kesehatan, masalah fisiologi kita, juga terhadap siapa
kita dari mana dan leluhur kita berasal. Jadi artinya pada masa-masa yang akan datang, kalau toh sekarang bisa berkelit, kita akan diadili oleh seluruh anak cucu kita ketika mereka menerima ilmu pengetahuan dan mereka menyadari bahwa dirinya kok ditipu sama nenek moyangnya. Mbak Alawi di masa yang akan datang, seluruh keturunannya pasti akan mendapatkan info genetik, loh kok saya haplogrup G2. Sementara keturunan Nabi di Timur Tengah sana adalah J1A. Jelas secara ilmu genetik sebagai garis paternity, garis paternal, garis lurus laki-laki, artinya itu sangat mudah dibuktikan. Anak biologi semester 4 pun bisa membatalkan nasabah Alawi karena urusannya hanya dengan kromosom Y. Dan itu sangat stabil. Jutaan tahun bahwa mungkin semiliar tahun nanti belum tentu akan berubah total. Nah, artinya dari situ maka setelah dibuktikan nanti di masa depan semua akan sadar bahwa dirinya itu sebenarnya keturunan dari siapa, ras mana. Kalau sekarang pun berkelit percuma, daripada nanti diadili sama anak cucu sebagai kita leluhurnya sebagai leluhur pembohong. Betul. Gitu. Kalau anak cucu kita mungkin akan mengadili kita sebagai pembohong, tapi ada yang masih membela aja. Udah ketahuan tapi tetap membela. Itu keterlaluan itu. Buddha. Mentalitas Buddha itu adalah ketika makam leluhurnya itu dikencingi oleh orang lain, tetapi yang mengencingi itu malah kita puja-puja sebagai sebagai orang yang berjasa kepada kita atau orang luhur. Ini suatu akal waras dan matinya akal yang tidak bisa kita bayangkan. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika Ibnu Rusdi mengatakan kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang menggunakan agama. Kita diajak untuk seolah-olah bertakwa, untuk seolah-olah kita itu beriman, untuk seolah kita itu beramalia soleh, padahal kita di dalam narasi kejahatan dan kebatilan. Nah, ini yang paling berbahaya. Maka narasi dengan menggunakan agama ini harus dilawan dengan narasi agama juga. Maka butuh orang agamawan, kiai-kiai, ulama-ulama yang masih punya hati nurani untuk tampil dan bersuara. Jangan takut kualat. Kualat itu kalau kita ukukul walidain, kalau kita itu mensyirik pada Tuhan, kalau kita itu melawan Nabi Muhammad. Tetapi di luar itu tidak ada yang maksum. Itu kita harus sadar. Guru kita pun tidak maksum. Kalau salah pun tidak apa-apa dikritik. Orang tua kita pun kalau salah dikritik dengan cara yang beradab. Jadi akal sehat ini adalah perintah dari Al-Quran. Kalau kita tidak mau berakal sehat, sama patut dipertanyakan, kita beriman tidak, ya kan, kepada Al-Quran, kepada wahyu dan firman Tuhan. Mari para ulama-ulama semua, terutama PBNU, jangan hanya bermain politik, jangan hanya mencari kedudukan, jangan bermain aman di dalam pilpres. Ini tanggung jawab Anda sebagai pemimpin umat. Di mana nanti muka Anda ketika nanti Anda berhadapan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, dengan Syekhona Khalil Bangkalan nanti di akhirat kelak. Ketika Anda tidak mau bersuara lantang untuk meluruskan kebenaran ini. Padahal secara bukti, secara data apapun, sejarah, kajian nasab, pustaka, genetika telah jelas bahwa bangsa kita ditipu oleh penjajah dengan menggunakan narasi-narasi yang sesat, menggunakan klaim dzurriyyah Nabi Indan. Ini harus segera diakhiri. Jadi ide dan gagasan ini adalah satu, bahwa nakib internasional pasti akan kita datangkan, pasti akan datang ke Indonesia dan pasti mereka peduli karena keluarga besarnya di Nusantara sedang teraniaya dan di framing dengan sesat. Mereka yang palsu tapi menuduh yang asli sebagai yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita akan melakukan dan mengajak semua pihak untuk berpikir dan bernarasi benar, menggunakan cara-cara dan metodologi yang benar, terutama dengan masalah kajian genetika. Dan insya Allah keluarga besar Wali Songo dan Kesultanan Nusantara sedang menggalang untuk semua pihak untuk berduyun-duyun tes DNA. Dari situ nanti tidak penting sebenarnya. Kami dari Bani Wali Songo dan Kesultanan Nusantara tidak peduli cucu Nabi atau tidak. Bagi kami tidak penting.
kami keturunan lurus laki-laki atau tidak, itu juga tidak penting. Tetapi bagaimana dari kajian genetik itu bisa menjelaskan semua pihak, bisa menjelaskan secara ilmiah tentang pemetaan genetik keluarga di Nusantara. Dan ini penting karena juga nanti ini akan menjadi database kemanusiaan, database kesehatan, dan database tentang keluarga di Nusantara. Syukur-syukur masih ada yang benar-benar cucu Nabi. Kalau enggak pun tidak penting. Karena apa? Kita sepakat bahwa ilmu dan amal ada lebih baik daripada nasab tetapi tidak diiringi dengan ilmu dan amal yang benar. Yang ini penyesatan dan ini adalah suatu kejahatan. Apalagi menggunakan, mencantolkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu salah, dan itu batil. Maka laknat Allah dan juga murka Nabi Muhammad pasti akan menimpa kepada mereka yang menggunakan narasi sesat itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.